Apotheosis, Ascension Tubuh Chapter 1373, Tree Interest. Silakan mendengarkan. Night Mode, Raw. Ada juga beberapa penjudi di alam semesta, bertaruh pada Luo Zeng, dan menjadi pemburu yang bahagia semalam. Hanya saja para pecundang, pemenang, atau banda taruhan tidak pernah mengerti bahwa ini akan menjadi pesta pora terakhir mereka. Sekarang adalah masa damai terakhir dari seluruh alam semesta, 100.000 prajurit utama, dan segera setelah itu, seluruh alam semesta akan terperangkap dalam perubahan panik dan drastis. Tidak peduli apa, pertempuran ini benar-benar menarik. Luo Zeng pedang itu, bisakah tuan tanah yang berikutnya? Haha, aku bercanda. Lagi pula, ini hanya lautan para pejuang. Tidak mungkin mengalahkan tuan tanah di 3 alam besar. Tepat. Tapi jujur saja, pedang ini bisa membunuh perubahan Tuhan, dan para dewa dan laut mengubah pikiran mereka. Itu sudah luar biasa. Setelah Luo Zeng memenangkan permainan Hua Tianming, keduanya duduk diam di atas bidak catur dan menutup mata untuk bermeditasi. Yang pertama adalah mengembalikan Yuan yang sebenarnya, dan yang lainnya adalah untuk tenang dan mengendap. Pertarungan semacam ini yang mendorong dirinya sendiri hingga batasnya adalah saat di mana ia paling mungkin menghasilkan pencerahan. Sebelumnya, Hua Tianming memiliki pedang dan tidak bersalah. Meskipun dia tidak bisa memblokir pedang Luo Zeng yang hampir benar bagi dewa yang benar, suasana hatinya juga cukup besar. Setelah menyerap beberapa giok Yuan nyata, ia jatuh dalam meditasi. Pemulihan Luo Zeng relatif merepotkan. Gas kacau ini jauh lebih solid daripada elemen sebenarnya. Meskipun Luo Zeng telah menyerap banyak batu giok Yuan nyata, setelah menggunakannya, penggunaan gas kacau untuk melahap dan mengubah tidak ada yang tersisa. Bahkan, dengan karakteristik kekacauan, sekarang mungkin untuk melahap semua gunung dan sungai dan mengubahnya. Tapi sekarang dia terikat pada bidak catur, tetapi tidak cocok untuk melakukannya. Giok Yuan asli di tangan dikonsumsi hampir setengahnya, dan lautan kacau di tubuh hanya pulih sekitar 1/5. Jika tidak ada kecelakaan, maka Luo Zeng akan memiliki pertempuran terakhir. Itu tergantung pada kemenangan dan kekalahan Xuan Yuan Morning Breeze. Jika angin pagi Xuan Yuan mengalahkan lampu pahit, maka itu akan menghadapi Luo Zeng dan bersaing untuk tempat pertama di medan perang fantasi ini. Jika angin pagi Xuan Yuan kalah dari lampu pahit, itu akan menghadapi Hua Tianming untuk bersaing untuk 2 atau 3. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan Xuan Yuan Chen Feng, Luo Zeng akan dipromosikan langsung ke yang pertama. Tapi gas yang kacau perlu diisi setelah semua, wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit warna tertekan. Dan, apa itu kristal salib? Setelah mengalahkan Hua Tianming, kristal salib menghilang ke tubuh Luo Zeng dalam sekejap. Gas kacau yang mengembun menjadi putaran cakram juga tersebar. Seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Itu membawa kemenangan ini kepada Luo Zeng dan membawanya penuh keraguan. Pada saat itu, Luo Zeng juga merasakan momentumnya sendiri, dan pada saat itu merilis perubahan yang kuat. Kekuatan yang terkandung dalam kristal silang ini telah melampaui batasan aturan di alam semesta ini. Tetapi Luo Zeng tidak pernah mengambil kendali jalan ini. Kristal salib muncul di antara saat-saat dan menghilang di antara saat-saat. Bingung, mata Luo Zeng tiba-tiba berkedip. Dia merasa bahwa dunia surga dan bumi yang agung mengalir dari atas kepalanya. Kekuatan langit dan bumi sangat bagus, dan secara langsung ditransmisikan dari sampul roh surgawi, menyebar ke sepanjang sistem Luo Zeng, seperti sungai yang berkumpul di laut, menerobos tubuh Luo Zeng dan akhirnya ditelan kekacauan. Ini. Luo Zeng melihat ke atas dan melihat ke atas. Awan yang tebal dan belum dibuka di atas langit perlahan-lahan mengalir, dan tidak ada gerakan di dalamnya. Sebagian besar darinya adalah dia. Luo Zeng tersenyum sedikit. Tepat pada saat ini, lampu pahit dan angin pagi Xuan Yuan telah memasuki papan catur. Posisi bidak catur kedua pemain sangat aneh. Sunspot dari Tian Yuan tengah telah dipeluk. Pada saat ini, seluruh situasi papan catur adalah tahap terakhir. Putra putih Xuan Yuan Chen Feng kembali memasuki pusat Tian Yuan. Penurunan ini untuk membuat angin pagi Xuan Yuan menghadapi senyum yang kuat. Baginya, itu adalah pergantian hebat. Situasi di papan tulis terlalu rumit, bahkan Xuan Yuan Chen Feng tidak pandai catur. Sebelum itu, banyak orang yang mahir dalam catur berpikir bahwa orang yang membangun diri sendiri sangat umum. Namun, setelah debu mereda, itu adalah titik balik yang bagus, yang secara langsung merevitalisasi situasi seluruh putra putih dan mengubah kehidupan angin pagi Xuan Yuan. Aku masih akan menang, kata Xuan Yuan Chen Feng, berdiri di papan catur langit dan bumi, dengan warna bangga di wajahnya. Keyakinannya sangat kuat. Hanya dengan percaya pada diri sendiri kita bisa maju. Ini adalah keyakinan mutlak Xuan Yuan Chen Feng. Namun, kepercayaan diri mutlak seperti ini, di bawah komando Hua Tianming dan Luo Zeng, biarkan dia bersalaman. Kejeniusan para dewa hampir bisa mewakili kejeniusan seluruh alam semesta, dan angin pagi Xuan Yuan hampir tak terkalahkan. Dalam perkelahian 300 orang terakhir, ia pernah menganggap dingin yang membelah sebagai lawan terbesarnya, lawan yang kehilangan tangannya sendiri tidak takut. Tempat pertama hampir di ujung jari Anda. Namun, setelah kedua pria itu bermain, mereka membiarkan keadaan pikiran Xuan Yuan Chen Feng mengalami kejutan besar. Kedua orang ini, pada akhirnya, di mana mempesona, dan mengapa mereka dapat memiliki kekuatan yang kuat. Angin pagi Xuan Yuan paling takut hilang kepercayaan diri. Baginya, kepercayaan diri sama dengan kekuatan. Hal yang paling dibenci adalah bahwa kedua orang ini bertarung lebih dari sekadar berkelahi, dan permainan berantakan. Orang di awan tidak mengulangi, seluruh dis berantakan, dan pengurangan diri Gim masih belum dihitung. Apa? Jika Anda tidak bisa mengandalkan orang lain, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri.
Setelah memenangkan cahaya pahit, dia akan dapat menghadapi Luo Zeng, dan kemudian lampu pahit hanya dapat bersaing dengan bisikan untuk tempat keempat. Dia hanya berharap bahwa orang di atas awan dapat menyelesaikan beberapa langkah terakhir. Namun, kekuatan lampu pahit tidak bisa dianggap remeh. Di antara 5 besar, kekuatan setiap orang tidak bisa diremehkan. Berbisik, cahaya pahit, Hua Tianming, Luo Zeng. Memikirkan hal ini, Xuan Yuan Chen Feng hanya bisa menghela nafas. Itu benar-benar waktu yang penting bagi orang-orang ini untuk berkumpul. Apa dunia? Wajah lampu pahit setenang biasanya. Angin pagi Xuan Yuan tidak mengungkapkan kartunya, tetapi judul pohon yang terkenal, judul pertama tidak begitu mudah diperoleh. Ketika angin pagi Xuan Yuan masuk ke papan catur, lampu pahit mengangkat tongkat Zen di tangannya. 9 cincin pada batang Zen 9 cincin telah terputus oleh Hua Tianming. Di bawah tongkat Zen, bau darah akan keluar dari sana. Surah. Panggil. Pahitnya kebaikan asli sangat ganas pada saat ini. Tampaknya menjadi binatang buas dan bukan manusia. Seluruh tubuh juga setengah tinggi, dan warna pembunuhan terungkap di mata. Xuan Yuan Chen Feng juga tahu bahwa lampu pahit jauh dari yang dari lawan sebelumnya. Tidak mungkin untuk hanya perfusi dia seperti mengalahkannya. Oleh karena itu, Xuan Yuan Chen Feng akhirnya menjadi serius, dan ini adalah yang pertamanya serius. Pada saat itu, angin pagi Xuan Yuan mengeluarkan pistol dari ruang Suimi, senapan merah berapi-api. Apakah angin pagi Xuan Yuan ini juga memiliki senjata? Apakah dia tidak menggunakan senjata? Siapa yang tahu dia tidak bisa menggunakan senjata? Angin pagi Xuan Yuan dan kehidupan Hua Tian berbeda. Hua Tianming selalu membawa pedang dan selalu tidak membutuhkannya. Setiap orang secara alami sangat bingung, dan pada saat yang sama, itu juga dianggap sebagai semacam pertunjukan. Angin pagi di Xuan Yuan tidak menunjukkan senjatanya sendiri, dan orang ini sangat tajam pada cetakan telapak tangan, jadi dia pertama kali masuk ke main, berpikir bahwa angin pagi di Xuan Yuan pada awalnya adalah tangan ke tangan. Beberapa praktisi militer berlatih latihan khusus, seperti mengkhususkan diri dalam telapak tangan hukum, senjata metode tinju, tidak aneh untuk menggunakan senjata. Jadi ketika angin sepoi-sepoi Xuan Yuan mengeluarkan pistol panjang, semua orang merasa bingung. Tepat saat dia mengeluarkan pistolnya, begitu dia merasa sedikit pahit, dia menginjak sepotong catur, dan di bawah kekuatan besar, dia memimpin dan meluncurkan serangan. Biksu kecil itu akhirnya tidak tenang. Ya, perang semacam ini, kekacauan pertama akan kalah. Tidak harus, aku tidak bisa mengatakan bahwa angin pagi di Xuan Yuan ini juga merupakan bantal bersulam. Dalam diskusi semua orang, lampu pahit telah ditembakkan ke arah angin pagi Xuan Yuan. Di bawah spin yang cepat, sosok lampu pahit tiba-tiba berhenti, dan jeda itu sangat tiba-tiba. Bahkan para pejuang yang menonton gulungan tidak bisa mengimbangi kepala mereka. Setelah jeda, lampu pahit, kemudian mundur lebih dari 10 kaki, mengubah sudut dan berlari lagi, lalu berhenti lagi. Angin pagi Xuan Yuan hanya memegang senjata panjang, dan ujung pistol menghadap lampu pahit. Jika lampu pahit diubah dalam sudut, ia hanya sedikit dibelokkan, menyesuaikan arah titik pistolnya, dan wajahnya penuh percaya diri dan sentuhan ketidakpedulian. Mata bintang dari lampu pahit adalah masa depan yang cerah. Penyesuaian lebih dari selusin posisi ini, adalah karena tidak peduli dari arahnya dari satu arah, mata bintang-bintang dapat melihat gambar setelah 3 napas. Itulah foto dia sedang ditembak oleh Xuan Yuan Chen Feng.